Film dimulai pada tahun 2004, tahun ketika angin matahari menghantam bumi. Kita diberitahu bahwa jika itu datang 1 tahun lebih awal, 2/3 dari umat manusia akan binasa. Untungnya, dunia sekarang memiliki sistem yang disebut grid dan berhasil melindungi planet ini. Namun, sementara bahaya angin matahari telah mereda, itu tidak sepenuhnya menghilang. Pada tahun 2005, seorang pekerja pabrik menerima telepon dari putranya Kim Sae-ha, tetapi sambungan terputus oleh listrik statis. Tak lama setelah itu, lampu padam dan terjadi pemadaman listrik karena angin matahari. Di rumah, Sae-ha melihat keluar jendela untuk melihat aurora aneh mulai menyebar di langit. Sementara itu di lapangan sekolah, siswa buru-buru dievakuasi untuk kembali ke ruang kelas, salah satunya adalah Jung Sa-byok. Sebuah program berita menjelaskan bahwa di era digital yang semakin meningkat, konsekuensi dari semburan matahari jauh lebih dahsyat. Pemadaman listrik dan internet akan secara efektif menghentikan rute perdagangan yang menyebabkan kelaparan. Di ruang kontrol, banyak karyawan mengetik di komputer mereka, mempersiapkan transmisi pelindung untuk memperkuat grid. Operasi ini diawasi oleh Choi San-wol, dan di seluruh dunia, para pemimpin politik dari berbagai negara juga terus mengawasi. Alarm berbunyi, menunjukkan ada yang salah dengan pembaruan sistem, tetapi segera diselesaikan dan grid diperkuat. Namun, begitu San-wol sendirian, dia duduk di kursi dengan termenung sambil mengatakan bahwa gadis itu benar. Kami maju cepat ke tahun 2021, di mana Sae-ha dewasa membeli sebungkus kantong sampah di sebuah toko serba ada. Pekerja toko tampaknya mencurigakan, dengan dia tidak berani bertatap muka ketika sedang melayani. Sae-ha kembali ke mobilnya dan menyadari ada darah di jarinya, tetapi itu bukan darahnya. Dia akan pergi, tapi kemudian berubah pikiran dan keluar dari mobil, sepertinya dia tidak bisa mengabaikan kompas moralnya. Ternyata firasat Sae-ha benar, Kim Manok telah membunuh pekerja toko yang sebenarnya, menikam lehernya dengan gunting. Jung Sa-byok dewasa adalah salah satu petugas polisi yang tiba di tempat kejadian untuk menyelidiki, dan ketika dia melemparkan ID-nya ke bahunya, Sae-ha mencatat namanya. Mengintip rekaman CCTV, polisi tidak dapat memahami apa yang dikatakan korban kepada si pembunuh, tapi Sae-ha melihat sekali dan mengulanginya kata demi kata. Sa-byok menyadari bahwa dia bisa membaca bibir, dan dia membuatnya membaca kata-kata si pembunuh yang begitu gusar sehingga dia membunuh korbannya. Di rumah, ibu Sae-ha berbaring di tempat tidur dan terhubung ke infus. Ketika dia melihat laporan berita tentang si pembunuh, ada rasa sakit yang nyaris tidak tersembunyi di matanya. Dalam kilas balik, kita melihat Sae-ha muda berlari menyusuri lorong rumah sakit sambil memegang tangan ibunya. Sae-ha bekerja di biro administrasi, bersama dengan rekan kerja Song Yo-jin dan supervisor San-wol. Tampaknya tugas mereka adalah mengawasi negara, dan meskipun tidak jelas apa sebenarnya yang mereka pantau, mereka masing-masing mencari 3 kata kunci. Yo-jin mencari perempuan, menghilang, dan fenomena. Chae-jong-i mencari perempuan, teleportasi, dan kematian. Sementara Sae-ha mencari perempuan, tidak dikenal, dan menghilang. Pindah ke protagonis kami yang lain, Sa-byok. Dia bersama rekannya masuk ke tempat persembunyian klinik gigi yang ditinggalkan untuk menangkap Manok, tetapi dia berhasil menyelinap melewati dan memanjat keluar jendela. Ketika seutas tali jatuh dari atas untuk memberi Manok jalan keluar, Sa-byok memanjat tali setelahnya tanpa ragu sedetik pun. Sayangnya, Manok berhasil melakukannya lebih dulu dan memotong talinya, yang membuat rekan Sa-byok menangkapnya ketika jatuh. Pada saat polisi menaiki tangga dan memutuskan rantai yang mengunci pintu atap, Manok sudah lama pergi. Mereka menyebar untuk mencari di jalan-jalan, sementara Manok bersembunyi di bawah truk. Ketika dia merangkak keluar berpikir sudah aman, dia bertemu dengan pistol Sa-byok. Sebelum dia bisa menangkapnya, dia ditendang ke tanah oleh sosok berkerudung yang dikenal sebagai hantu. Hantu berkerudung itu jelas merupakan petarung yang terampil, tetapi Sa-byok tidak takut dan dia berhasil melepaskan topinya. Tepat pada saat itu, hantu itu menghilang ke udara di depan mata Sa-byok, hanya meninggalkan topinya yang jatuh. Namun, Sa-byok berhasil menemukan sehelai rambut di topinya dan tetap bertekad untuk mencoba melacak siapa penyerang tak dikenal ini.
Setelah Saeha menemukan laporan kasus peralatan rusak yang hilang yang ditulis Sabiok, dia dibawa ke perkembangan pembunuhan Kim Manok. Dia juga mengetahui dari laporannya bahwa si penyerang tidak dikenal diduga merupakan kaki tangan Manok, dan mendapat gambaran dari sketsa wajahnya ketika episode berakhir.